Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, ada salah satu pengacara dari pengacara dari pendukung Jokowi begitu kan ya, pengacara terkenal yang memutuskan tidak lagi membela Jokowi. Wih, ini ada apa begitu? Ini ada apa? Banyak narasi-narasi di berbagai media sosial karena ini sangat disayangkan sekali begitu kan. Karena kenapa? Karena orang ini ya terkenal cukup berani nyalinya begitu kan dibandingkan dengan Andi Azwan, ya Adi Darmawan begitu kan. Lebih masuk akal lah begitu. Tapi ini pendukung-pendukung Jokowi begitu. Nah, saya kira kalau pengacara terkenal ini memutuskan untuk tidak lagi membela Jokowi, maka kemudian yang terjadi di situ saya kira ada kekurangan begitu kan ya dari pasukan-pasukan dari seorang Jokowi begitu karena ini vokal sekali dan bisa masuk akal. Nah, pengacara ini pernah dipermalukan oleh Rismond pada waktu itu ketika Rismond masih bersama dengan Roy Suryo begitu kan ya. Dengan narasi-narasi di berbagai media sosial begitu. Nah, saya sangat disayangkan sekali begitu pengacara terkenal ini kabarnya bercerita ya lebih mendukung kepada kepada yang lain begitu ya. Gak tahu ini alasannya bagaimana, tapi ini cukup mengejutkan di berbagai media sosial. Saya melihat kok bisa-bisanya seperti itu begitu. Bisa-bisanya tidak lagi mendukung Jokowi begitu kan. Ini kan ada apa? Orang kan pasti bertanya-tanya begitu. Saya kira orang-orang pasti nanti begitu di berbagai media sosial atau di tayangan televisi ini pasti ada yang kurang. Yang ngotot di situ kan pasti Andi Azwan, Adi Darmawan begitu kan ya. Yang ngotot-ngotot kan di situ pastinya begitu ya. Kekurangan pasukan pada akhirnya ya. Ada lecumanan dan sebagainya begitu. Ini coba kita tonton dulu begitu biar kita tahu lah begitu kan ya. Seperti ini, kenal gak ya dengan Fitra Ramadhani ini begitu? Dia kan sangat santer sekali begitu kalau saling mengkritik dengan Roy Suryo dan sebagainya. Coba kita tonton seperti ini. Breaking news. Selamat pagi, sahabat pengacara Mawar dimanapun Anda berada. Hari ini kita sedang berada di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bahwasanya kita telah melakukan perjalanan-perjalanan, pengawalan dan pendampingan dalam kasus yang sedang berjalan terkait dengan perkara Roy CS. Hari ini pengacara Mawar akan menyampaikan stop press ya. Dan akan mengalihkan isu ke yang lain karena tugas pengacara Mawar telah selesai dalam mengawal kasus ijazah Pak Jokowi. Tinggal hari ini kita akan lihat informasi dari berbagai media terkait dengan stop press pengawalan pengacara Mawar dalam kasus ijazah Pak Jokowi, sehingga kita tidak akan berkomentar lagi terkait dengan perkara ijazah Jokowi. Terima kasih. Tugas pengacara Mawar sampai di sini saja. Sukses selalu dan tetap semangat. Nah, itulah ya kemudian yang disampaikan oleh pendukung-pendukung Jokowi yang dikenal dengan ya tim Mawar, ya pembela Jokowi begitu kan. Nah, Fitra Ramadhani ini ya saya kira secara track record begitu kan ya, uji nyali keberaniannya dibandingkan dengan Andi Azwan, dibandingkan dengan Adi Darmawan, dibandingkan dengan Lecumanan begitu kan ya. Saya kira ini sangat cukup mumpuni begitu kan. Saya melihat bahwa narasi-narasinya lebih masuk akal dibandingkan ya mereka-mereka begitu. Ya, pasukan-pasukan Jokowi semakin kurang karena lebih mengedepankan, lebih memilih ya dengan isu-isu yang lain begitu, dengan kasus-kasus yang terbaru. Karena kita lihat saja, karena mungkin ya kalau stagnan dari pendukung-pendukung Jokowi seperti itu begitu kan mempertahankan, maka kasus-kasus yang lama atau isu-isu yang baru ini, isu-isu yang baru ini bisa saja begitu ketinggalan begitu. Pada akhirnya kan menyerah ya. Fitra Ramadhani kan pada akhirnya menyerah begitu, tidak mau melanjutkan dengan hal-hal seperti itu. Sama dengan apa yang kemudian dikemukakan oleh Dr. Tifa yang kemudian
mundur begitu dari polemik ijazah Jokowi ini begitu, tapi tetap siap menjadi saksi ahlinya kalau itu diperlukan. Nah, saya kira ini langkah yang bagus begitu kan untuk mundur dari memutuskan tidak lagi bela Jokowi begitu. Saya kira ini langkah yang bagus. Kenapa? Karena isu-isu yang terbaru ini justru ini punya kesempatan kepada para lawyer-lawyer yang terkenal begitu, punya lawyer-lawyer yang punya mentalitas yang kuat begitu untuk berkiprah begitu dengan kasus-kasus yang baru begitu kan. Karena begitu banyak kasus-kasus yang baru atau isu-isu yang baru. Nah, kalau dia stagnan dengan posisi dari pembela Jokowi begitu, maka kemudian ya posisi lawyer itu kan harus punya nyali, punya punya medsos, punya karisma begitu kan. Ya seperti membranding seperti Hotman Paris misalnya. Jadi saya kira kalau stagnan di situ ya tidak mungkin tidak bisa berkembang dan sebagainya begitu kan ya, walaupun ini sering banyak pernah berdebat dengan Rismond pada waktu itu begitu kan. Inilah salah satu perdebatannya seperti ini. Hampir 70% probabilitas palsu. Kalau dalam penelitian sudah 70%, 80%, 90% palsu. Kalau 50% masih bimbang. Begitu. Jadi pakai kajian ilmiah. Itu hampir 70% probabilitas palsu. Kalau dalam penelitian sudah 70%, 80%, 90% palsu. Nah, itu salah satu ya di mana Pitra Ramadhani ini baru kali ini terlihat keok begitu kan ya ketika debat dengan Rismond Sianiper. Walaupun ya dulu begitu berseberangan menjadi rival ya untuk membela ijazah itu, tapi kita lihat saja sekarang kan Rismond ya satu kolam begitu dengan pendukung-pendukung Jokowi begitu. Artinya apa? Artinya sangat menjadi potensi begitu kan untuk bisa berkiprah lagi begitu. Apakah jangan-jangan ini Pitra Ramadhani ini jangan-jangan menyerah atau bagaimana begitu? Kalau Rismond kan dianggap menyerah begitu, tidak mendukung Roy Suryo. Ada yang mengatakan wah Rismond ini cair nih kan, orang pasti mengatakan seperti itu begitu. Nah, langkah inilah saya pribadi melihat ya potensi sebenarnya begitu kan ya untuk membela Jokowi lagi begitu. Ya mungkin salah satunya ya tentu ada hitung-hitungan dong begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa hitung-hitungannya itu adalah untuk bagaimana dirinya untuk bisa tidak lagi stagnan di dari para pendukung-pendukung Jokowi terus begitu kan. Ada kalanya dia mungkin salah satunya ingin melihat potensi dirinya begitu. Kalau dia punya potensi yang mending ganti dengan yang lain. Kenapa? Saya mengatakan seperti itu karena lawyer itu pekerjaannya sangat luar biasa sekali begitu kan ya. Apalagi sekarang ya kabar yang begitu juga mengejutkan seperti Dr. Tifa misalnya. Dr. Tifa itu sama begitu tidak mau lagi mengikuti arus bagaimana perkembangan ijazah Jokowi. Karena apa? Karena Jokowi itu berputar-putar, tidak pernah datang di pra-peradilan, terus kemudian berputar-putar tidak kunjung menunjukkan. Itu pada akhirnya buang-buang waktu begitu. Lihat saja penegakan hukum yang sekarang ini. Nah, pada akhirnya dia memutuskan ya untuk tidak lagi begitu kan ya memundur ya. Tidak lagi membela soal ijazah itu begitu. Dia tetap sudah selesai dengan penelitiannya itu sendiri. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Dr. Tifa. Seperti ini. Memerdekakan diri saya sendiri dari persoalan polemik ijazah ya. Saya ya insya Allah akan terus bersedia menjadi ahli maupun menjadi saksi fakta bagi pengadilan-pengadilan yang menyidangkan kasus ijazah ini. Tetapi untuk saya sendiri, saya harus berjalan, saya harus melangkah kepada domain-domain yang selama ini juga sudah saya tekuni sesuai peta. Nah, kemudian sejalan dengan itu, selama kurang lebih 450 hari juga saya sudah menjadi pelaku hukum di situ. Dalam hal ini saya sebagai saksi, lalu kemudian terlapor, lalu kemudian tersangka, dan pada akhirnya menjadi terdakwa yang alhamdulillah pada tanggal 23 Juli 2026 ya, pada sidang yang sudah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saya akan bebas dari segala dakwaan, alhamdulillah wa syukurillah ya. Itu adalah sebuah momentum di mana saya harus berpikir ya, saya harus memberikan keputusan kepada diri sendiri bahwa sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah
bagian saya sudah saya tunaikan, jadi sudah cukup untuk saya. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Dr. Tifa begitu. Tidak lagi membela, ya maaf, tidak lagi meneruskan soal ini, soal penelitiannya. Penelitian tetap jadi buku begitu. Yang sekarang ini masih belum dibantah oleh seorang Jokowi begitu kan, ya. Temuan-temuan penelitian soal dugaan ijazah palsu masih belum terbantahkan. Karena kita lihat saja yang saya katakan tadi begitu kan, Andi Azwan, Adi Darmawan begitu kan, ya. Yang sekarang ini nampaknya juga mau menyerah begitu. Ya, profesi seorang advokat itu begitu kan, ya. Kalau kita melihat dengan apa yang kita lihat dipertontonkan tadi seperti misalnya begitu kan, ya. Siapa? Fitra Ramadhani ini untuk begitu kan, itu kan menjadi potensi ya untuk dilirik oleh lawyer-lawyer yang lain begitu sebagai partner begitu kan. Kalau dia stagnan dengan pendukung-pendukung Jokowi, maka kemudian dia tidak akan berkembang karena yang dihadapi sekarang ini kan ada masanya ya, ada orangnya, ada masanya, orang ada masanya ada orangnya begitu. Sehingga kita lihat saja persoalan-persoalan ijazah ini kalau di up terus begitu kan membela, ya kita dapat apa begitu. Kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Makanya secara tidak langsung ya mending ya saya kira akhiri saja begitu, Jokowi tidak begitu datang di persidangan juga begitu kan ya. Padahal ini sudah di-up di berbagai media sosial begitu soal Jokowi begitu harus hadir di persidangan, tapi tidak kunjung hadir. Ya bagaimana lagi kalau tidak kunjung hadir? Mahfud MD begitu kan. Ya kalau Jokowi tidak pernah mau datang ke sidang, ijazahnya bisa dianggap palsu. Nah, tapi kan Jokowi tidak pernah datang sampai sekarang. Ada apa ini? Orang-orang kan pasti mempertanyakan itu begitu kan ya. Ada yang mengatakan, "Woi, jemput paksa aja" begitu. Ya, tidak semudah itu untuk menjemput paksa begitu kan ya. Ya, makanya saya katakan tadi bahwa kalau toh pada hakikatnya seperti ini, maka orang-orang akan melihat bahwa kok bisa mundur, ada apa begitu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Berbeda dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Dr. Tifa begitu kan ya. Jadi Dr. Tifa ini ya memutuskan tidak lagi menjadi pihak yang aktif mengawal polemik ijazah Joko Widodo. Setelah sekitar 1 tahun ya terlibat dalam kajian ilmiah dan proses hukum yang ada begitu kan, ya pernah jadi tersangka, terus kemudian didakwa bebas dan sebagainya. Ini kan menandakan bahwa ya sekarang ini ya capek karena seorang Jokowi tidak kunjung datang, tidak pernah hadir begitu kan ya. Tugas secara penelitian sudah selesai begitu kan. Nah, keputusan tersebut disampaikan menjelang genap 1 tahun peluncuran buku Jokowi White Paper. Karya yang disusun ya bersama dengan Roy Suryo, Rismon dan sebagainya. Buku tersebut membuat sejumlah kajian dari berbagai disiplin ilmu mengenai soal polemik ijazah Jokowi. Dr. Tifa ini menilai bahwa kontribusinya dalam persoalan tersebut telah selesai karena seluruh kajian ilmiah yang menjadi tanggung jawab sudah dipublikasi. Nah, pertanyaannya adalah kalau dia jadi ahli misalnya begitu sidang dakwaan yang baru kita lihat misalnya seperti Roy Suryo dengan kawan-kawan misalnya begitu kan ya. Ini kan menjadi pertanyaan juga begitu. Makanya saya kira ini sangat penting sekali begitu untuk melihat bahwa perkembangan politik hari ini benar-benar kita lihat begitu kan ya. Kalau orang-orang berpikir wah ijazah Jokowi terus yang dibahas ijazah Jokowi yang dibahas terus, maka orang akan melihat weh ngapain orangnya tidak datang kok. Orangnya tidak datang dan sebagainya. Terus kemudian tidak berani datang, yang ngapain juga untuk masih ngotot untuk mempertahankan bagaimana ijazah ini asli atau palsu begitu kan ya. Ya ini kan sudah masuk di persidangan seperti Roy Suryo dan pada akhirnya Roy Suryo ya tetap melawan hari ini. Ya Dr. Tifa juga melawan hari ini begitu. Tapi penelitiannya sudah selesai. Ya apa yang mau diharapkan sekarang kan itu secara logika. Nah sekarang kita lihat saja apakah ini akan tetap dilanjutkan atau bagaimana. Atau bagaimana begitu dengan keputusan-keputusan yang kemudian seperti yang dilakukan oleh Fitra Ramadhani ini. Pengacara terkenal yang sudah memutuskan tidak lagi membela Jokowi. Kan ini kan pasti ada kekurangan begitu kan ya dari seorang Jokowi. Karena orang-orang seperti pernyataan Andi Azwan, Adi Darmawan. Itu kan pernyataan yang kemudian orang-orang melihat weh kok itu toh ya.
ya kekuatannya semakin membingungkan begitu. Kekuatan dia sudah semakin tidak lagi sekuat dengan tambahan seperti Pitra Ramadhani masuk di situ begitu membela begitu kan ya. Pasti ya hanya dia kan punya track record juga begitu bagaimana untuk bisa menjadi lawyer yang yang terkenal, lawyer yang kemudian dipercaya oleh masyarakat dan sebagainya. Kalau dia stagnan dengan posisi yang kemudian mendukung Jokowi, ya mana mungkin untuk bisa membela orang lain begitu kan. Itu kan lucu juga pada akhirnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.